Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Siti Sophia dari semester 5 kelas A, Kampus Sutisnu. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Anwar MH. Pertanyaan pertama adalah sebutkan dan jelaskan tentang objek kajian sosiologi, yang mana objek kajian sosiologi adalah kehidupan manusia tentang proses interaksi manusia di dalam masyarakat dan produk dari interaksi sosial manusia di dalam masyarakat. Objek kajian sosiologi terbagi menjadi dua. Satu, objek kajian material. Kedua, objek kajian formal sosiologi. Pertama, yaitu objek material sosiologi adalah seluruh aspek kehidupan sosial termasuk proses interaksi manusia dengan gejala atau fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek kajian material sosiologi ada yang berupa non-fisik dan ada juga yang berupa fisik. Contoh objek material yang berupa fisik adalah sekolah, rumah, uang, dan kendaraan, dan lain-lain. Dan contoh objek kajian material sosiologi non-fisik adalah gagasan, ide, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Kedua, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dan jelaskan teori hukum pembangunan menurut Muchtar Kusumatmadja. Menurut beliau, teori hukum pembangunan ialah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Profesor Muchtar tidak kemudian menyarankan Indonesia menjadi case law atau mengubah proses sistem menjadi common law, tapi di dalam teorinya beliau memandang bahwa teori hukum tertulis bisa mengeklerasi pembaharuan masyarakat. Ada dua dimensi teori dari inti hukum pembangunan yang diciptakan oleh Profesor Muchtar Kusumatmadja. Pertama adalah ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan dan pembangunan merupakan suatu keinginan bahkan dipandang mutlak adanya. Kedua, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum menjadi berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Ketiga, jelaskan hukum sebagai rekayasa sosial. Menurut Rescoffon, dalam pernyataannya mengatakan bahwa fungsi hukum adalah social engineering atau rekayasa sosial. Dalam pemikirannya, ia mengatakan bahwa putusan hakim yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan bisa merubah perilaku manusia. Rekayasa sosial timbul akibat adanya sentimen atas kondisi manusia. Untuk itu, perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang atau paradigma manusia atas sebuah perubahan. Ketiga pertanyaan tersebut sudah saya paparkan. Mungkin singkat sekali atau tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Untuk itu saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.